Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gini Apriliani, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, semester 4. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah atau asal mula kajian hadis di Nusantara. Keberadaan kajian hadis di Indonesia sekarang ini sesungguhnya memiliki sejarah yang sangat panjang. Akar genealogisnya dapat ditarik jauh ke belakang, yaitu ketika pertama kali Islam masuk dan berkembang di Nusantara, antara abad ke-13 sampai ke-17. Jika ditelisik ke belakang, ternyata hubungan kaum muslim di kawasan Melayu, Indonesia, dan Timur Tengah telah terjalin sejak masa-masa awal Islam. Azram menyebutkan, para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan anak benua India yang mendatangi Pulau Nusantara tidak hanya berdagang, melainkan dalam batas tertentu juga menyebarkan Islam kepada penduduk setempat. Tentunya dengan adanya Islamisasi seperti ini, sekitar abad ke-15 sampai ke-18 Masehi, secara tidak langsung hadis-hadis Nabi juga mulai berkembang di masyarakat muslim Indonesia. Selanjutnya yaitu hubungan ekonomi dagang Nusantara dengan Timur Tengah. Proses alur historis transmisi keagamaan dalam perjalanan peradaban Islam di Nusantara dapat dilihat melalui hubungan awal antara orang-orang Nusantara pribumi dengan Timur Tengah. Hubungan ekonomi perdagangan merupakan tahap awal yang paling utama untuk menggambarkan hubungan masyarakat pribumi dengan Timur Tengah. Sebab, dalam berbagai literatur sejarah, Islam datang di Nusantara Indonesia disebarkan oleh para kaum saudagar dari Timur Tengah, yang mana mereka adalah orang-orang Muslim Arab. Sejak abad ke-1 Hijriah, kawasan Laut Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, telah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional. Oleh karenanya, Malaka juga gerbang utama masuknya Islam ke Asia Tenggara. Hubungan politik keagamaan Nusantara dengan Timur Tengah. Disebutkan, kerajaan Nusantara pada masa tersebut seperti Sriwijaya sempat menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan kawasan Timur Tengah, misalnya dengan Bani Umayyah. Bukti historis bagi hubungan politik dan diplomatik internasional Sriwijaya dengan Timur Tengah dapat dilihat dengan adanya bukti surat menyurat antara Maharaja Sriwijaya Sri Indrawan dengan Khalifah Bani Umayyah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz sebagai sosok umara sekaligus ulama yang sangat menitik beratkan pada tadwin al-hadis, hingga terjadinya pengumpulan dan pembukuan hadis besar-besaran pada saat itu. Artinya, ketika masa Umar ibnu Abdul Aziz banyak pula terdapat ulama-ulama hadis, sehingga dimungkinkan sekali ia juga mengirimkan ulama yang punya ilmu di bidang hadis yang diakui kredibilitasnya ke Nusantara, khususnya Sriwijaya. Walaupun dalam literatur sejarah belum dipastikan siapa yang dikirim sang khalifah untuk mengajarkan Islam di Sriwijaya, Nusantara. Selanjutnya yaitu Islamisasi melalui hubungan politik diplomatik antar kerajaan. Islamisasi dilakukan dengan adanya hubungan politik atau diplomatik antara kerajaan Sriwijaya yang sudah memeluk Islam dengan kerajaan-kerajaan Nusantara lainnya di berbagai kepulauan di Indonesia. Selain Sriwijaya, kerajaan Malaka juga turut menjadi pusat keislaman pada masa itu. Sehingga, seiring berkembangnya Islam, ilmu keislaman juga mulai menyebar dari tasawuf, fikih, dan hadis walaupun belum secara spesifik. Nah, selanjutnya transformasi kajian keilmuan Islam di Nusantara itu terbagi menjadi 4. Pertama yaitu sebelum abad ke-20, kedua awal abad ke-20, yang ketiga yaitu paruh abad ke-20, dan yang terakhir yaitu abad ke-20 sampai awal abad ke-21. Nah, yang pertama yaitu transformasi kajian keilmuan Islam di Nusantara sebelum abad ke-20. Perkembangan kajian hadis di Indonesia sebelum abad ke-20 belum sampai pada kajian yang intens dan khusus mengenai hadis. Hal ini dikarenakan kecenderungan masyarakat pada saat itu lebih condong pada bidang tasawuf daripada syariat. Kalaupun sudah dapat dijumpai kitab-kitab hadis, kajian di dalamnya masih fokus pada kajian isi hadis belum sampai pada kajian kualitas hadis, sanad dan matan hadis. Kajian hadis di Indonesia menurut sebagian besar peneliti dapat ditemukan sejak abad ke-17 dengan ditulisnya kitab-kitab hadis oleh Nur al-Din Ar-Raniri dan Abdul Rauf As-Sinkili dengan adanya buku terjemahan hadis dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Yang kedua yaitu transformasi kajian keilmuan Islam di Nusantara awal abad ke-20. Fenomena keagamaan Islam Indonesia pada awal abad ke-20 itu sangat tradisional.
Kondisi ini tentu saja membawa konsekuensi logis terhadap penyebaran hadis itu sendiri pada masa itu, yaitu tidak ada perubahan yang berarti dari masa sebelumnya. Hadis-hadis diduga kuat disebarkan baik melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal seperti ceramah atau pengajian melalui pengutipan langsung dari kitab yang berbahasa Arab. Namun umumnya bukan khusus kitab hadis melainkan kitab fikih. Hal ini bisa dimengerti karena dalam fikih terhadap hadis sebagai sumber fikih itu sendiri. Yang ketiga yaitu transformasi kajian keilmuan Islam Nusantara paruh abad ke-20. Adapun para ulama hadis Indonesia pada paruh pertama abad 20, menurut catatan Nur Rasyid Harun, seorang doktor alumni Timur Tengah, bahwa para ulama hadis Indonesia pada masa kurun awal itu banyak sekali, tercatat sebanyak 69 orang. Namun, Nur Rasyid tidak menjelaskan secara langsung batasan apa yang dipakainya sehingga seorang ulama itu termasuk ahli hadis. Ulama yang disebutkan sebagai ahli hadis Indonesia pada paruh pertama abad 20 itu yang terkenal diantaranya adalah yang pertama yaitu Ahmad Khatib bin Abdul Latif Minangkabau tahun 1859 sampai 1918. Yang kedua yaitu Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Tirmizi tahun 1878 sampai 1919. Yang ketiga yaitu Hasyim Asy'ari Jombang tahun 1865 sampai 1946. Yang keempat yaitu Ahmad Hasan tahun 1886 sampai 1957. Dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu transformasi kajian keilmuan Islam Nusantara akhir abad ke-20 sampai awal abad ke-21. Periode akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21, syarah hadis semakin mendapat tempat yang luas dalam bidang kajian hadis di Indonesia. Banyak tokoh, peneliti, dan ahli hadis lahir dari hasil sintesa keilmuan Islam dan keilmuan Barat ini. Tokoh-tokoh tersebut turut menyumbangkan berbagai karya akademik di bawah institusi PTKIN, sehingga penelitian dan kajian terhadap hadis semakin variatif. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.